Selamat datang di ROAS, ramalan dan obrolan advertiser sukses bersama Akademi Marketer. Oh, lu mau suksesnya nunjuk ya? Ramalan, obrolan, advertiser. Ramalan, obrolan, advertiser Sukses. Oke, jadi ROAS ini tujuannya adalah buat kasih pandangan kepada advertiser dan juga brand owner ya. Ya. Agar mereka bisa tahu strategi seperti apa yang harus dilakukan secara strategi dan taktik. Dan kita akan ngebahas yang pertama dari kondisi ekonomi dan kemudian kita langsung masuk ke retailnya ya, gimana ads lu, nanti lu akan buka dashboard di situ ya. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis karena terus terang nih, ini gue lagi galau sebenarnya, Fir. Kenapa? Kalau misalnya lu ngelihat berita-berita ya, orang banyak bilang daya beli turun, betul kan? Betul. Wah, deflasi berturut-turut kayak gitu kan. Di media-media tuh kayak gitu semua gitu loh, Fir. Betul. Kalau gua sendiri pasti karena gua kuliah, gue pasti ngelihat data, data indikator-indikator yang nunjukin bahwa kondisi kita tuh lagi nggak baik-baik saja gitu loh. Tapi memang kita ngelihat udah banyak banget kayak PHK massal dan lain-lain. Contohnya kemarin yang PT Sritex mau PHK kan. Tapi kan nggak jadi kan ya kalau di bail out ya kan. Nah, buat yang nggak tahu, kalau misalnya banyak pabrik yang di PHK, itu artinya daya beli masyarakat bisa kemungkinan turun karena kan pabrik itu mempekerjakan ribuan orang yang tadinya bisa belanja beras, tepung, telur dan lain-lain. Cut gitu aja kan. Cut akhirnya ya bayangin aja sama satu keluarga dari satu karyawan di pabrik itu nggak belanja lagi, ya penghasilan dari tukang sembako dan lain-lain turun kan. Dan selalu ingat, penghasilan dari seseorang atau pengeluaran dari seseorang adalah penghasilan dari orang lain. Ya. Kayak gitu. Nah, kita ngeliat nih di sini, gue ngeliat dari CNN nih, ekonom sebut deflasi 4 bulan berturut-turut, bukti daya beli rakyat RI itu turun katanya. Kalau misalnya kita lihat, sebenarnya awalnya orang daya beli turun itu kan karena deflasi ngomongnya ya kan. Betul. Tapi memang kalau secara ekonomi memang itu dibuat sengaja karena kan kemarin kita sempat inflasi yang gede-gedean nih. Ini kalau misalnya gue lihat datanya di sini nih, Indonesian inflation rate waktu kita di COVID-19 ya kan. Terus habis itu kita nurunin suku bunga biar ada stimulus, biar pasar itu pada gerak. Itu kan inflasi langsung gila-gilaan. Ya kan. Amerika sempat ke 9%. Indonesia sekarang sempat yang waktu itu 5,9% something ke 6% kan. Itu inflationnya. Nah, sekarang memang sudah turun dengan BI rate naikin suku bunga. Gitu loh. Dan memang ini yang diinginkan sebenarnya, inflasinya terkontrol gitu di 2%-an, 1,5% sampai 2% something gitu kan. Dan ini sudah mencapai. Oke. Nah, cuman yang wanti-wanti dari ekonom tuh adalah deflasinya berturut-turut, Fir. Ya kan? Kalau misalnya deflasinya berturut-turut artinya ya orang nggak belanja karena suku bunga terlalu tinggi. Betul. Ya kan? Suku bunga BI sekarang ada di 6%. Nah, yang gue bingung, mau sampai kapan nih BI rate bakalan di 6%? Karena itu bunga yang tinggi, bos. Tapi apakah menunjang daya beli masyarakat? Kalau misalnya diturunin inflation rate, menurut gue iya. Karena mostly orang itu kan beli pakai hutang. Betul. Ya kan? Cuman ini sebenarnya kayak maju kena mundur kena nih BI. Kenapa? Karena suku bunga di US tuh turunnya masih tipis-tipis. Orang efeknya nih kalau misalnya nggak kebayang, kalau misalnya yang belum kebayang ya, kalau seandainya BI rate menurunkan suku bunga lebih cepat tanpa melihat efek daripada US, duit yang di RI bakalan larinya ke US. Ya. Karena orang mikir bunganya di Indonesia nggak seoke US nih, gue pindahin aja ke US kan. Akhirnya duit masuknya berkurang gitu kan. Ngaruhnya kemana? Ke GDP juga karena investment kan masuk gitu kan. Nah, tapi data-data lainnya kalau misalnya kita ngomongin retail sales, kita kan ngomongin penjualan ya. Di Indonesia nih, yang gue lihat datanya juga adalah ada namanya Consumer Confidence Index, Fir. Jadi Consumer Confidence Index buat yang belum tahu itu adalah seberapa yakin si consumer ini terhadap masa depan dari ekonomi di Indonesia. Biasanya dihitungnya month of month gitu. Jadi kayak per bulan gitu loh. Nah, yang gue lihat datanya di sini di Agustus itu 124,4 poin. Oke. Selama 100 di atas 100 poin itu good things, good indikator. Sementara di September itu turun jadi 123,5 points. Artinya si orang-orang cara melihat dia
kedepannya itu mulai agak pesimis. Ya. Nah, tapi datanya di Oktober belum keluar nih, baru keluarnya September. Artinya apa? Artinya si consumer ini merasa kedepannya masih ada ketidakpastian gitu, ya kan? Tapi masih di atas 100. Sementara juga ada namanya Manufacturing PMI Index. Ya. Nah, ini juga masih stabil aja dari September ke Oktober tuh masih stabil. Artinya indikator ini nunjukin bahwa bisnis tuh masih percaya sama kedepannya gitu. Jadi dia masih produksi, dia masih masih tetap ekspansi dan lain-lainnya. Jadi gue tuh agak bingung sebenarnya karena si media ngomonginnya kesannya kayak besok kiamat gitu. Ya besok ya daya beli menurun gitu kan. Sementara di data nggak seperti itu gitu loh. Ya. Dan ada data lagi namanya retail sales dari bulan ke bulan. Di bulan Juli retail sales itu minus 7,2%. Sementara di Agustus naik 1,7%. September sama Oktober belum keluar nih. Jadi ini yang menarik menurut gua, Fir, karena kedepannya yang gue pikirin sampai akhir tahun ini nih ya, penjualan itu bakal volatile. Ya. Jadi naik turunnya cukup gede gitu karena banyak ketidakpastian ya. Kita masih mau ada US election, Trump sama Kamala Harris kan. Ya. Kita belum tahu siapa yang bakal menang dan kita masih ada di pilkada tanggal 27 November kan. Benar. Orang biasanya kalau kayak gitu kan pilkada gitu nahan duit. Jadi orang nggak belanja. Dan juga kita ada geopolitik. Ya. Geopolitiknya yang Iran sama BRICS. Israel dan Palestina. Terus habis itu Indonesia mau jadi bukan anggota tapi kayak partner ya. Partner BRICS. Terus habis itu ada perang masih Ukraine sama Rusia. Ya kan? Terus masih banyak hal-hal yang seperti itu gitu loh. Jadi ini membingungkan ya. Dan ada data lagi pengangguran Indonesia juga turun. Walaupun masih menarik tuh. Gak sebanyak, walaupun masih belum ideal banget ya. Dikit turun lah ya. Dikit turun. Jadi kalau di 2020 karena COVID itu orang yang nganggur di sekitar 7 juta something, sekarang udah tinggal 5.320.000. Ada tren penurunan gitu. Jadi ya kalau dari pandangan makro gua ke depan ya, dan teman-teman kalau misalnya ada yang lebih ngerti makro lagi tolong tulis di komen karena kita juga jadi belajar gitu. Siapa tahu ada data yang kita miss. Ini tuh market masih belum tahu arahnya mau kemana gitu. Yes. Gue pun ngeliat juga konten dari influencer lain nih kayak contohnya Benix dan lain-lain. Itu dia bilang memang daya beli lagi turun. Terutama orang-orang yang middle class karena kegerus katanya. Terus tabungan di Indonesia juga makin turun. Masyarakat maksudnya. Tapi ada yang ngomong, tapi ketika konser laku. Dikit konser laku. Sama boneka apa tuh? Boneka Labubu. Okay. Katanya laku ya kan. Laku keras. Nah setelah dianalisa ternyata itu ada namanya lipstick effect. Jadi orang itu kalau lagi kondisi ekonomi gak bagus, dia suka balas dendam ke yang short term happiness gitu loh. Jadi kayak wisata, travel, nonton konser dan lain-lain mereka beli gitu. Tapi efeknya ke produk-produk yang lain tuh kurang gitu loh. Nah jadi I think kalau misalnya kedepannya bagaimana pandangannya untuk orang yang menyasar segmen menengah ke bawah, menengah dan menengah ke atas itu akan mengalami gejolak yang cukup volatile ya. Ya. Kecuali kalau misalnya lu yang menyasarnya ke kelas yang bawah gitu, yang memang barang lo itu barang kenyang. Betul. Barang kenyang. Kalau barang kenyang orang rela buat ngegadai barangnya untuk beli makan kan. Ya. Dan gue juga ngeliat dari salah satu kontennya Benix ya kan. Dan dia bilang omset dari Alfamart sama Indomart masih aman. Oke. Ya kan. Tapi maksudnya retail itu ya. Yes. Tadi ya? Tapi pegadaian barang yang digadaikannya naik. Jadi makin nambah orang yang menggadaikan barang. Gitu. Nah itu ekonomi. Jadi kesimpulannya adalah nih masih belum jelas arah market mau kemana. Nah sekarang coba kita lihat dari kondisi lapangannya kalau lu jualan online yang dropship sama brand lu sendiri tuh gimana sih pandangannya kurang lebihnya? Oke, yang dibahas sama Ogut tadi kan dari makro ya? Ya makro. Jadi secara garis besar yang ibaratnya orang yang melek ekonomi dan mereka concern sama keuangannya sama kedepannya itu sangat berdampak sebenarnya. Ya. Tapi Gut, apabila kita masuk ke retail yang khususnya kita ngomongin dropship atau brand yang berusaha beriklan di sosial media,
nggak semuanya mereka mikirin ke sana. Serius loh? Serius. Nggak semuanya mereka mikirin ke sana karena as long as ada penjualan ya udah it's fine. Gitu. Kebanyakan dari mereka seperti itu. Nah, makanya kita bikin Roas ini kan untuk ngasih insight dan sekaligus rambu-rambu nih bahwa ada sedikit besar dari kondisi makro itu bisa mempengaruhi. Contoh, misalkan lu main di niche produknya itu niche-nya yang kategori orang-orang yang middle up tadi. Ya. Yang mereka concern banget sama perihal ekonomi makro tadi. Ya, itu berasa sih. Nah, ketika lu iklanin ya, mereka ada pikiran bahwa oh gue nggak butuh ini apa? Kalau gue beli sekarang, apakah gue butuh banget sekarang atau enggak? Ya, tapi ketika lu ngiklannya produk-produk yang ya mungkin puluhan sampai 150.000 range-nya ya, it's fine, nggak ada masalah. Sebenarnya, meskipun sekarang pun kondisinya gue juga lagi agak sepi karena ada faktor lain selain ekonomi makro tadi, Good. Setelah gue teliti lagi, ternyata faktor utamanya justru dari internalnya Facebook sendiri. Oh, emang ada apa tuh internal Facebook? Jadi lately ini ada update algoritma di Facebook. Dan Facebook kan memang nggak pernah ngasih tahu kalau mereka lagi update something ya. Tapi gue selalu notice tiap dia habis ngeluarin suatu fitur baru atau apalah itu di dashboardnya, maka dia akan spendnya itu lambat banget. Dan mostly gue akan ngerasa boncos 1 sampai 3 seminggu ke depan. Boncos 1 sampai seminggu ke depan. 1 hari sampai 3 depan. Betul. Tergantung gimana sih algoritma ini beresnya lagi kapan. Gitu. Nah, sebaliknya yang di brand, tadi kan orang bilang ekonomi makro berdampak. Brand gue yang gue jual di angka 250 sampai 300 ribu per produk, itu justru penjualannya naik. Oh ya? Ya. Brand lu kategorinya apa tuh? Tanpa iklan, niche-nya kesehatan. Niche-nya kesehatan. Ya, kebutuhan tanpa iklan. Tanpa iklan. Jadi somehow repeat order tuh 2 hari ke belakang, seminggu ke belakang banyak banget, sehari 5. Bahkan ada yang sehari tembus sampai 15 tanpa ngiklan sama sekali. Oh, berarti itu pakai existing customer? Existing customer. Berarti bukan cari customer baru tuh? Bukan cari customer baru. Ah. Iya, tanpa iklan. Jadi CS gue tinggal ngeblast status dan juga ngeblast WhatsApp doang. Kita lagi ada produk ini udah ready lagi loh, seperti itu. Justru naik. Lu pakai strategi kayak ada promo kupon diskon karena pembelian langganan atau? Oh jelas, pasti dong. Kan CRM kita jalanin ya. Ya. Cuman untuk yang dropship memang karena fokusnya adalah di new customer, itu agak slow. Karena memang algoritma si Facebook setelah gue cek kemarin, ada fitur baru di sini. Jadi gue nge-spend 100.000 itu biasanya dari pagi ya nyala jam 5. Biasanya ke 100.000 itu jam 12 siangan. Ini gue sambil buka dashboard ya. Hari ini gue tuh nge-spend cuman di 146.000. Ini udah jam berapa sekarang? Jam 2:30 loh. Budget lu berapa? Budgetnya masing-masing campaign tuh lihat 50 ribuan. Berarti harusnya di atas 200.000 ya harusnya? Harusnya. Ini ada yang 100.000 nih. Tapi itu mati loh, Fir. Mati karena dia nggak ada hasil sama sekali, nggak ada result sama sekali. Jam 11 udah gue matiin. Dan ini berlangsung bukan hari ini doang, tapi dari tanggal 27 kemarin. 27 kemarin. Tapi good newsnya adalah gue masih bisa dapatin beberapa produk yang potensi winning di kedepannya. Sebelum kita masuk ke produk, CPM gimana? Ada kenaikan nggak? Coba gila sih nih CPM-nya. Gue bukain aja tanggal 28 deh. Gue cariin yang itu. Ntar ya nih. Agak lemot ya. Nah, contoh kayak begini nih. Ini gue dapet CPM gak ngotak 160.000 sama 78.000 sama 50 ribuan lah ya, 40.000 ke atas lah. Mungkin buat teman-teman yang main di advertiser itu CPM yang lumrah buat yang full form ya. Cuman pertanyaannya adalah ini bukan kampanye landing page, ini langsung direct to WA, to WhatsApp. Harusnya normalnya tuh kalau direct to WhatsApp CPM-nya berapa? Kalau dikatakan bagus di bawah 20.000. Normal 20.000. Itu 20.000 tuh gue masih kurasi lagi ya. Di bawah 20.000 baru gue misalkan ini bagus. Tapi lihat lagi CPC-nya berapa. Nah ini lihat 160.000 cuy. Terus ada lagi yang 76.000, ada lagi yang 58.000 gitu ya. Buat yang nggak tahu mungkin CPM itu apa. Jadi CPM itu cost per mile. Misalkan lu nge-spend suatu budget ya untuk mencapai 1.000 orang itu berapa? Contoh kayak di sini 160.000. Lu harus ngeluarin 160.000 dulu untuk nge-reach 1.000 orang. Dan itu mahal.
dan belum tentu beli. Yes. Dan itu mahal. Bayangin kalau di sini cuman 15.000 let's say kan. Lu nge-spend 150.000 berarti udah nge-reach 10.000 orang. Iya. Ada kemungkinan orang beli dari 10.000 yang lihat konten iklan. Ini mahal sih CPM 160.000 sih. Banget. Mahal banget sih. Gue gak pernah dapetin CPM 160.000 gitu. Banget. Bahkan I think yang bilang 76.000 sama 58.000 ini juga termasuk mahal. Itu mahal lah, mahal untuk lah. di kelas langsung direct to WhatsApp ya. Iya. Nah, ini coba gue lihat di bagian bawahnya pun juga per messaging ya. Nah di bawahnya nih yang lanjutannya dia sudah mulai turun. Udah mulai turun ya. Udah mulai turun. Nah ini normalnya nih 16.000, 15.000, 14.000 ini normal nih. Oke, ini ada efek dari menurut lo ya dari makronya atau memang dari algoritma si metanya ini yang bikin kayak gini nih? Dari algoritma metanya. Algoritma meta ya. Ya, fitur baru yang dia munculin tuh pertama ada di atas nih. Ada 3 tombol ini. Oke. Ya, ini baru keluar kurang lebih 30 harian lah. Dan ada lagi ketika kita bikin kampanye interaksi itu ya. Engagement yang biasa teman-teman pakai CTWA. Dan ini mungkin disclaimer dulu, nggak di semua akun iklan ada Good. Oke. Jadi biasanya ketika akun iklan udah lama ya. Bisa jadi akun iklan udah lama atau random aja semaunya Facebook. Oke. Jadi di sini awalnya dulu akun iklan gua ini itu nggak bisa masukin interest ketika pakai kampanye engagement. Oke. Nah, somehow sekarang sudah muncul di sini di bagian bawah. Oh, I see. Contoh gue masukin digital, lu ada digital activities segala macem. Oke. Dulunya nggak ada. Nah ini gue langsung kemarin kok jelek banget hasilnya. Oh ternyata ada fitur baru ini di akun iklan gue. I see. Dan juga faktor tanggal muda tanggal tua itu juga berpengaruh. Ya, nah kalau misalkan hubungannya sama ekonomi makro, lihat ke niche produk lu lagi. Oke. Kalau lu jualan di niche yang memang bersinggungan dengan orang-orang yang ada di market yang peduli sama ekonomi makro, Ya. jangan digas. Oke. Untuk masa-masa sekarang, ya ROAS lu bagus itu udah alhamdulillah. Tapi jangan digas dulu. Karena bener lu bilang tadi orang mostly lagi nahan ya. Ya. Dan gua ada data juga dari teman-teman gua kan bekas sales mobil ya. Ya. Jadi gua masih banyak banget teman-teman di dunia otomotif dan mereka bilang semua bahwa penjualan gua 2 bulan ini drop parah. Bener sih, teman gue juga bilang yang dari F&B dia bilang ada penurunan sekitar 20%-an. Ya. Ya teman gue yang jual jam tangan, yang barang-barang tersier lah. Ya. Itu ada penurunan juga. Ya kan? Tapi Yes. apakah dalam atau enggak? Enggak dalam. Nggak dalam. Enggak dalam. Maybe sekitar 10% to 30% penurunan yes gitu. Ya 30% dalam sih. 10% to 20%. Cuman enggak setiap bulan. Ya. Enggak merosot banget gitu loh. Jadi Betul. kayak bulan ini nurun, bulan depannya agak naik. Bener. Dan enggak wajar gitu loh naiknya gitu. Yes. Teman-teman lu yang pertanyaan gue Fir, teman-teman lu yang sales mobil ya, bukan penjualannya ya, tapi mereka kan kerja sales mobil. Apakah mereka nahan-nahan pengeluaran juga apa enggak sih? Pasti. Pasti. Oke. Mereka tapi mereka menahan pengeluaran bukan karena tahu ekonomi makro ya. Ya. Ya karena emang lagi sepi bos. Komisi nggak lancar lah gitu Iya. ya. Bukan nggak lancar di company-nya, cuman ya nggak banyak Nggak salesnya banyak kan. karena penjualan juga lagi turun. Oke. Gitu. Dan yang menarik lagi, ini fakta di lapangan ya. Kemarin gue ngeliat ada konten tentang pasar daging. Oke. Pasar daging tuh pada sepi. Oke. Alasannya karena lagi deflasi gitu loh. Jadi permintaannya tuh turun, akhirnya supply-nya juga harganya diturun gitu kan, hukum equilibrium. Padahal kan itu pasar maksudnya kebutuhan ya. Daging sapi Daging, ya. Daging sapi ya. Kebutuhan loh. Iya makanya. Turun. Damn. Terus ini gue liat kontennya kayak gitu ya, sepi ya. Terus yang menarik juga kemarin gue ke Informa sama Ace Hardware malam minggu. Itu nggak seramai dan membludak seperti biasanya mall. Iya. Gue setuju Itu sama real itu loh. Sepakat. Lu juga ngeliat kayak gitu ya? Iya. Sepakat. I see. Jadi I think kalau menurut gue ya sekarang ya, lu jualannya tetap jualan tapi jangan terlalu agresif menurut gue. Jadi even kita juga yang jualan di sini kita menggunakan kesempatan ini tuh untuk bebenah lagi internal, lihat cost mana yang nggak perlu, terus abis itu dia bisa mikirin lagi untuk visi kedepannya, strategi kedepannya seperti apa. Bukan berarti kita nyetop penjualan ya. Dan yang paling penting harus kita punya cash reserve. Benar. Jadi lu sedia cash kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya Fir, kalau dari kondisi yang sekarang nih dan hasil
analisa lu, hasil testing lu, itu boleh nggak spill dikit 1-2 produk deh yang dari hasil spill lu itu bagus banget buat teman-teman yang mau dropship di sini gitu. Yang hot produk di Amark sih nggak usah, yang baru aja. Yang baru aja, Oke. yang baru. Tapi anak-anak Amark pasti pada minta nanti nih. Tapi nggak apa-lah buat teman-teman yang di YouTube nih ya. Yang YouTube ya. Nah, jadi gua selama 7 hari ke belakang itu sampai sekarang masih running sih. Dapetin 2 kategori produk yang menurut gua oke dan tim. Kayak gue buka dari tanggal 28 Oktober dulu aja. Gue akan nge-spill 2 aja ya. Ya 2 aja deh boleh. 2 aja ya. Gue cari dulu. Lu tes berapa produk emang? Banyak. Gue ngetes 30 something. 30 produk? 30 something. Kasih 3 lah. Kasih 3 lah, 10% lah. Oke. Allah suka angka ganjil kan? Oke. Oke, jadi produk apa nih Fir yang kayaknya lagi hot produk nih untuk bisa dicoba sama teman-teman di YouTube ini? Nah, kalau gua baca dari data ya, bukan asumsi. Ya. Jadi gua ngetes berbagai konten iklan yang gua adu dalam satu campaign, satu kampanye. Dan gua selalu cari yang CPC-nya itu kalau bisa di bawah 1.000 perak. Tapi dengan catatan lu harus nge-spend dulu. Oke. Percuma kalau lu spendnya cuma 600 perak tapi CPC-nya 600 perak kan. Ya. Nah, kemarin gua dapat yang pertama itu adalah yang oke, yang 1000-an. Wait, kita cari CPC-nya mana ya? Nah, nih tank top. Tank top. Ini nih ya, 524 ya. Tank top. Dia Oke. nge-spend 3.600 dan dia CPC-nya di 500 perak. Di 500 perak. Ya. Oke. Kenapa sih kok CPC? Ini ilmu mahal nih ya. Jadi CPC itu adalah aku juga pasti tahu sebuah matriks yang mengukur CTR juga, betul nggak? Betul, salah satu berkaitan. Nah, lihat deh CTR-nya berapa, 5,2%. Ya, kalau CTR-nya naik, CPC-nya kecil. Betul. Ya. Artinya apa? Artinya konten iklan ini disetujui oleh algoritma. Bahasa gue disetujui oleh algoritma ya, bukan disukai sama market ya. Karena kalau lu dropshipping kan lu akan cari konten iklan mana yang bagus buat produk yang mau lu jual supaya diterima algoritma. Ya. Algoritma mau nyebarin gitu Yes. loh. Semakin banyak disebarin sama algoritma, nanti semakin besar juga peluang orang beli. Betul. Nah, ini tank top yang pertama. Perlu dibuka kontennya nggak? Boleh. Tank top. Asal jangan tank topnya yang dibuka. Oke. Siap. Nih, a few moments later. Ini nanti di blur ya, ini aurat ini ya. Astagfirullah. Tolong di blur ya. Nih, ini gambar. Cuma gini doang. Cuma gini doang. Gambar. Oke. Cuma gini doang. Nah, tapi ada sisi lucunya juga, Gut. Bisa jadi nanti yang ngechat ini bapak-bapak sange. Bisa jadi benar. Bisa jadi. Cuman beda data dari gua kan pakai Ocet ya, dari order online. Ya masuk masih normal kok, masih ibu-ibu ibu-ibu sama cewek-cewek lah ya. ibaratnya. Kaum hawa lah ya, masih normal kok. Tapi memang mau kondisi kayak gimana pun kaum hawa ya pasti beli tank top buat daleman atau buat bobo gitu kan. Ya. Karena kalau dia ke kantor kan juga misalnya pakai yang bajunya agak putih kan, dia pasti pakai tank top kan. Betul. Untuk nutupin bra-nya dia gitu kan. Benar. Nah, kita lihat mungkin dari copywritingnya kali ya. Ya. Nah, cuma gini doang sih, diskon 50% tank top wanita bla bla bla, detail size gini. Jadi cuman 99.000 aja. Cuman gitu doang. Gitu doang. Nih. Oke guys, cuma gitu doang guys ya. Oke. Lanjut. Produk kedua. Kita ganti tanggal deh. Produk kedua. Oke, produk kedua apa nih Fir? Kira-kira Fir. Produk kedua banyak sih nih sebenarnya. Ada yang tuh dia nge-spend di 4.000 ya, dan CPC-nya cuma 900 perak. Cuman kalau gua boleh saran ini sih 4.600, CPC-nya 781 perak. Itu produk apa tuh? Kita buka. Produk lumrah, sandal. Sandal. Cuma gitu doang. Dan ada penjualan. Ada penjualan. Oke. Ada penjualan. Ini masih testing ya? Ini masih testing karena kan ini masih CTWA kan. Masih direct ke WA. Kita cuma nyari mana sih yang CPC-nya bagus untuk kita naikin ke landing page gitu loh. Oke. Cuman kalau misalkan budget lu terbatas, lu mau pakai CTWA terus no problem selama closingnya oke. Terus copywritingnya cuma gini doang. Sandal import 299 jadi 139 gratis ongkir. Garansi ganti baru jika produk tidak berfungsi. Bentar pertanyaan gue, sendal apa nggak berfungsinya? Ya mungkin datang belel apa gimana. Oke. Next. Produk apa lagi nih yang hot lagi yang bisa dicoba nih?
Coba lagi deh kita cari ya. Di tanggal yang sama kemarin ada yang gokil bet. Nih, lu lihat spend 5.000. CPC-nya lihat. Apa itu? 115 perak. Ini telur dino kali. Bukan. Coba lihat. Dan dia CCR 574. Bawahnya lebih gila lagi lu lihat tuh. CPC 84 perak. Oke. Yang 84 perak aja deh. 84 perak aja ya. Yang keren banget nih ya. Ini tapi rawan reject iklannya. Karena produknya asbak rokok. Oh. Dan asbak rokoknya itu unik. Ini yang dijual unique value-nya. Oke. Jadi lu ngerokok bisa di mana aja. Oke. Maksudnya lu gak boleh ngerokok di ruangan AC lah, di kantor gak boleh. Tapi let's say lu ngerokok tapi gak perlu mikirin asbak. Karena asbaknya udah langsung jadi satu. Jadi ketika lu rokok, tuh dimasukin, nyebat aja udah. Terus ntar, nah kotorannya tuh bekasnya tuh ketampung. Oh I see. Tapi ini lolos-lolos aja ya? Di gua lolos-lolos aja. Cuman di beberapa akun lain mungkin karena nampilin rokoknya ya, itu bisa di reject dulu. Gua pertama kemarin ke reject dulu, abis itu gua request review, lolos dia. Gitu karena kan vape sama rokok nggak boleh sebenarnya. Tapi yang kita jualkan di sini asbaknya, bukan rokoknya. Betul. Kita lihat copywritingnya. Udah gini doang. Itu headline cuma promo hari ini diskon 50%. Iya, asbak portable 3-in-1 korek elektrik. Sorry, ini uniknya bukan cuma asbak tapi dia juga ada koreknya. Oh, Jadi jadi nggak perlu takut sama teman-teman yang curan rek. Yes, tapi tetap aja temen lu kalau tangannya gatal kan sama asbaknya ini lumayan mahal bos, 96.000 kan. Bener juga sih. Daripada lu beli Zippo second kan, mending lu beli ini gitu loh, 96.000. Benar. Gitu. Oke, jadi tadi produknya pertama tank top. Kedua sendal yang multifungsi. Iya. Ketiga adalah asbak. Itu bisa dilihat di Ostok semua. Di Ostok ada semua. Lu mau cari marketplace, misalkan di marketplace juga ada juga. Gimana caranya untuk cari Ostoknya si ya kita contoh satu asbak deh. Asbak. Ya buka ya Ostok. Langsung cari produk apa? Asbak 3-in-1. Ketik kata kunci asbak. Lalu, nah di Ostok tuh kalau mau search nggak bisa di enter, tapi di sini di atas nih lu klik. Oke. Nah, ini muncul ya. Langsung ada. Itu modal 31.500. Rekomendasi harga jual 81.500. Lu jual berapa itu? 99. 99 apa 96 tadi. Coba lu lihat berapa? 96.000. 96.000. Oke. Laku 3 apa kemarin? Dan total lihat lagi yang produk yang lu udah lu tes. Nih segini banyak. Sehari nih tuh. Ntar lo lagi nge-lag. Itu sehari tuh ya? Sehari. Lu spend udah berapa untuk ngetes kayak gini? Gua ngetes produknya dari tanggal 26 sampai 29, habis itu baru naikin ke form. Itu udah berapa tuh spendnya? 443.000 tes doang. 443.000 tes doang hanya untuk nyari ROAS ini ya. Iya, untuk ROAS buat ini. YouTube ini. Dan nanti yang sisanya buat di Akademi Marketer buat produk ya. Oke, sampai ketemu di Akademi Marketer dan lu kasih komen lu suka nggak nih kita bikin ROAS. Ramalan, obrolan, advertiser, sukses.